Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, tidak terasa ya Kak, kita sudah bertemu lagi di ibadah PA Minggu ini. Iya nih Kak, nah sekarang adik-adik bakal temenin oleh Kak Farel dan Kak Uli. Dan pemain musik kita, Kak Indra. wah adik-adik sudah siap belum ya Kak untuk beribadah? Pasti udah siap dong Kak. Karena adik-adik sudah siap, dan kakak-kakak di sini juga sudah siap, kita mau bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau nyanyi lagu hari ini. Siap? Siap. Kalau sudah siap, kita panggil musiknya. Musik. Nah, adik-adik hari ini semua bersuka cita kan? Bersuka cita dong Kak. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita. Siap? Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, dalam di hatiku. Aku bersyukur, sukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita mau masuk doa pembuka. Semua ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin masuk ke ibadah. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa ibadah kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Berdiri, Kita mau berdiri. angkat lagu pujian lagi. Judulnya apa Kak? Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Siap? Siap. Musik. Musik. Apabila kita sukacita, Tuhan masuk surga. Besar kasih bagi kita, haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan masuk surga. Besar kasih bagi kita, haleluya.
Adik-adik masih pada semangat kan? Masih dong, Kak. Nah, karena masih pada semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini pasti suka baca Alkitab kan? Pasti sih, Kalau Kak. gitu kita mau nyanyi lagu Senang Ku Baca Alkitab. Musik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Stevi hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah dong. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari dalam Alkitab, Kakak mau minta bantuan mama ataupun papa yang ada di rumah untuk bantu bersama-sama membacakan ataupun membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita berdoa dulu ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin, dan pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Tapi kakak akan bacakan dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 saja. Adik-adik dengarkan ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oke adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Apa yang di dalam Alkitab ini ya? Wah, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu ke adik-adik. Kita lihat ekspresi wajah anak-anak berikut ini yuk. Oke adik-adik, ada yang tahu ini ekspresi apa ya? Mukanya cemberut, lalu mengeluarkan air mata. Ada yang tahu itu ekspresi apa? Ya adik-adik, itu ekspresi sedang sedih, sedang menangis. Ya, aduh, ada yang bisa peragain kayak gimana kalau lagi nangis? Pintar. Coba sekarang ada yang tahu kalau ini ekspresi apa ya? Alisnya berkerut, mulutnya cemberut. Ayo, itu ekspresi apa ya?
ekspresi kalau adik-adik sedang marah. Jelek atau enggak sih kalau lagi marah gitu mukanya? Jelek ya? Ya, adik-adik, sekarang ini dia, gambar apa ini? Ya adik-adik, gambar anak-anak sedang bergembira, sedang bersuka cita. Siapa yang hari ini sedang bersuka cita? Angkat tangannya yang tinggi. Ya, kakak bisa lihat di rumah ya. Wah, itu yang angkat tangan tinggi pasti hari ini sedang bersuka cita ya hari ini ya. Yang sedang bergembira hari ini. Coba adik-adik, kita berikan senyum yang lebar. Kita berikan senyum yang lebar kepada kakak ataupun adik ataupun rumah yang ada di rumah sekarang, samping kanan dan samping kirinya. Kita berikan senyuman yang terbaik. Iya, ya, cantik dan ganteng-ganteng sekali sih adik-adik kita ini. Oke, tapi adik-adik, apakah hari ini baik yang lagi ada di sekolah minggu ataupun yang lagi ada di rumah nih, ada yang merasa hari ini sedang sedih atau sedang marah? Apakah ada hari ini? Aduh, kenapa ya? Coba kakak mau tanya, coba ya. Tadi pagi nih, pas bangun tidur, ada yang langsung nangis nggak? Kesel karena harus dibangunin pagi-pagi, padahal ini hari Minggu, hari libur sekolah. Ada yang seperti itu? Semoga tidak ada ya. Semoga ketika bangun pagi pada pagi hari ini, langsung tersenyum, langsung berbahagia karena Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari ini. Ada nafas yang bisa kita hirup hari ini, udara yang bisa kita hirup hari ini. Ya adik-adik ya, coba kalau misalnya ada yang hari ini sebelum berangkat atau sebelum nonton sekolah minggu ini ada yang belum makan nih, tapi tadi udah disuruh sama mama papanya untuk ayo makan dulu, sebelum kita ibadah kita makan dulu, ayo. Ada yang langsung gak mau marah-marah sama mama papanya, ada nggak? Ya, semoga tidak ada ya adik-adik ya, karena kita di sini tahu kalau misalnya mama papa itu tahu kalau misalnya kita mau terus sehat, kita mau melakukan aktivitas, kita harus makan dulu supaya apa? Kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita dengan baik. Karena kalau misalnya perut kita terisi dengan makanan, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita, dengan semangat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau yang hari ini sedang sedih atau sedang marah, yuk kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini itu menceritakan tentang surat dari Petrus. Untuk siapa adik-adik? Untuk jemaat-jemaat yang saat itu sedang merasa sedih. Adik-adik tahu kenapa mereka merasa sedih? Kasih tahu ya. Jemaat-jemaat itu sedih karena mereka itu sedang kesusahan. Mereka itu mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka harus menanggung semua penderitaan itu, dan bahkan mereka itu sedih adik-adik nih ya, di gambar sini ya. Mereka sedih, mereka putus asa. Mereka tidak tahu, aduh, harus bagaimana untuk keluar dari penderitaan ini. Tapi adik-adik, melalui surat Petrus itu ya, jemaat yang sedang bersedih itu diingatkan kembali bahwa ada Tuhan Yesus yang menjaga serta menjamin kehidupan mereka, sehingga mereka itu tidak boleh bersedih. Mereka itu harus menaruh setiap harapannya kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Ingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kehidupan kita? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit. Pada hari yang keberapa Tuhan Yesus bangkit? Iya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit dan ia membuktikan bahwa
Ia sudah mengalahkan setiap penderitaan dan juga maut, adik-adik. Untuk siapa? Untuk kita manusia, ya. Karena kita tuh sudah banyak berdosa, adik-adik. Kita tuh sudah banyak melakukan kesalahan, tapi setiap penderitaan kita, setiap kesalahan kita dimaafkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dari maut, telah mengalahkan maut. Dia sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menang atas segala penderitaan kita. Ya adik-adik ya, anak-anak Tuhan tuh harus bergembira, bersukacita, karena kita mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kita, dan di dalam Tuhan Yesus ini kita mempunyai pengharapan. Ya adik-adik, jadi di dalam surat dari Petrus itu mau menguatkan jemaat-jemaat yang sedang bersedih untuk mereka bisa bangkit kembali dan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memegang mereka, selalu memeluk mereka, dan tidak akan membiarkan mereka itu jatuh ke dalam penderitaan yang sangat dalam. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus akan memberikan kita damai sejahtera, adik-adik. Nah, coba adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apa saja sih sukacita yang bisa kita rasakan yang dari Tuhan Tuhan berikan kita pada setiap harinya? Coba ya, kakak mau sebutin nih, misalkan ada gambar ini. Ya adik-adik ya, ada gambar ini. Itu gambar apa adik-adik? Gambar kalau misalkan adik-adik baru bangun pagi. Nah ini adik-adik, kalau misalnya kita baru bangun ya, kalau misalnya kita baru bangun, siapa yang kalau baru bangun itu langsung cemberut, langsung kesel, kenapa dibangunin tiap pagi sih gitu. Nah ayo, siapa yang seperti itu? Tidak ada ya. Ketika kita bangun pagi, kita harus bersyukur karena wah, puji Tuhan, saya masih diberikan udara yang begitu segar untuk saya bisa bernafas. Ya adik-adik ya, wah puji Tuhan, saya masih bisa bangun dan masih bisa melihat orang tua saya, masih bisa melihat mama papa ataupun adik kakak kita, ataupun masih bisa melihat dan merasakan bahwa wah, saya masih bisa diberikan penglihatan yang begitu indah. Ya adik-adik ya, matahari bersinar, burung-burung berkicau, kita masih bisa mendengar. Ya, kalau bisa masih mendengar bunyi ayam kukuruyuk. Nah, kita juga harus bersyukur karena kita masih bisa diberikan pendengaran ya adik-adik ya. Masih bisa diberikan pendengaran untuk bisa mendengar lingkungan sekitar kita pada pagi hari. Ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, sukacita apa sih yang bisa kita rasakan di kehidupan kita ini setiap baru pagi-pagi hari ataupun setiap hari ini? Nih adik-adik, ada gambar di sini. Di sini gambarnya adalah adik-adik masih bisa makan ya adik-adik ya. Masih bisa makan, masih bisa makan nasi, lauk. Kemudian masih bisa makan buah-buahan. Kalau misalnya ada minuman di rumah ya minum air putih supaya tetap sehat. Setelah kita makan pasti minum air putih. Supaya apa adik-adik? Kita bisa beraktivitas dengan sehat, dengan semangat. Kenapa? Karena dengan makan makanan dan minum minuman yang bergizi, kita bisa mendapatkan stamina ya, kita bisa mendapatkan tenaga untuk melakukan aktivitas. Dan ingat adik-adik, makanan yang adik-adik makan itu adalah bisa membuat adik-adik itu menjadi lebih pintar, juga bisa menjadi lebih semangat. Oke adik-adik? Oke, selanjutnya nih, pada hari ini apa sih yang bisa kita rasakan, sukacita apa? Nah, untuk adik-adik yang masih ada di rumah, tidak apa-apa. Adik-adik masih bisa melakukan
aktivitas sekolah minggu dari rumah seperti saat ini melalui Zoom, ataupun adik-adik yang sekarang sudah bisa beraktivitas di luar dan bisa beribadah sekolah minggu di luar ya adik-adik, di gereja. Kita bisa bertemu dengan teman-teman, walaupun memang kita masih harus melakukan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, berjaga jarak, selalu mencuci tangan, ya adik-adik ya. Nah, berkat-berkat dari Tuhan Yesus itu yang kita bisa rasakan. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita tadi nih ya bangun pagi, adik-adik, ada yang gambarnya seperti ini nih, kesel, bangun pagi itu selalu kesel. Tidak ada ya. Kalau anak Tuhan itu, kalau misalnya bangun pagi langsung bersuka cita. Dengan cara apa? Langsung membereskan tempat tidur, langsung bersih-bersih adik-adik ya, bantu mama papanya. Nah adik-adik, kalau anak Tuhan Yesus juga nih ya, kalau misalnya dikasih tadi makanan yang dikasihkan oleh orang tua, diberikan oleh orang tua, itu apa yang harus dilakukan adik-adik? Harus langsung dimakan sampai dengan habis. Ya adik-adik ya, adik-adik akan bersuka cita, dan juga mama ataupun papa yang memberikan makanan kepada adik-adik bisa bersuka cita juga karena melihat adik-adik tuh hebat makannya. Oke, siap? Oke. Nah adik-adik, jadi dari firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan adik-adik, banyak sekali sukacita yang harus kita rasakan, karena itu semua adalah berkat dan juga anugerah dari Tuhan. Ya, seperti tadi bangun tidur pagi hari itu adalah berkat yang tidak terbayarkan karena kita masih diberikan nafas kehidupan pada pagi hari ya. Kemudian makanan yang kita makan ya, itu juga salah satu berkat dari Tuhan supaya kita tetap sehat dan juga bertenaga, bersemangat dalam melakukan aktivitas. Oke adik-adik, jadi kalau misalnya adik-adik nih ya sudah bisa bertemu dengan orang lain juga, dan juga teman-teman yang mungkin ada di sekolah atau ada yang di playgroup, ingat ya adik-adik, selalu bersuka cita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang bisa mengangkat ataupun melenyapkan semua penderitaan kita ya. Jadi selamat bersuka cita di dalam Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Uli, tadi firman Tuhan menarik sekali ya kak. Betul Kak, menarik sekali. Firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu bergembira dalam Kristus Kak. Hidup kita itu tidak selalu senang terus, pasti ada sedihnya. Tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kita pasti akan bersukaria. Ya. Nah betul sekali. Sekarang adik-adik kita mau merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengar, yang menyanyikan lagu dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita menyanyikannya 2 bait ya. Musik.
Mari kita satu di dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ya Bapa, kami mau selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Biarlah kami sebagai anak-anak Engkau selalu bersuka cita, dan kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau adalah sumber sukacita kami, dan kami mau imani itu. Juga ya Bapak, kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini juga sedang bersedih karena sedang sakit ataupun sedang mengalami kesusahan. Kiranya Engkau mau mengangkat segala macam penyakit dan juga kesusahan mereka, supaya mereka bisa berbahagia, bersukacita bersama-sama dengan kami semua. Dan juga ya Bapak, kiranya kami juga mau berdoa supaya teman-teman kami pada minggu depan ini bisa beribadah kembali bersama dengan kami, baik offline maupun online. Juga ya Bapak, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang gereja kami, Ibu Pendeta, para majelis, kakak pelayan PA, dan semua anggota gereja di GPIB Maranatha Bandung, supaya mereka selalu diberikan kesehatan dan juga berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini, negara Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, serta jajaran para menteri. Dan juga Bapak, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia ini, supaya kami semua bisa terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan kami yakin dan percaya Bapak, bangsa Indonesia selalu dilindungi oleh Engkau saja ya Bapak. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk acara Natal yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti. Biarlah ya Bapak, acara Natal ini bisa membuat Engkau semakin kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan biarlah juga ya Bapak, melalui ibadah Natal ini orang-orang terberkati dan semakin dekat dan juga bertumbuh imannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Karena ya kami yakin dan percaya Bapak bahwa iman, pengharapan, kasih itu semua lahir daripada Engkau ya Bapak. Dan kami mau menjadi bagian dari Natal ini ya Bapak, supaya kami bisa menebarkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ini untuk orang-orang sekitar kami. Biarlah ya Bapak, melalui acara Natal ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk ibadah IMPA yang akan berjalan baik hari ini ataupun minggu depan. Biarlah ya Bapak, ibadah IMPA ini selalu berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke papa dan mama untuk diberikan ke gereja, atau bisa ditransfer ke rekening di bawah ini ya, atau bisa lewat juga melalui QR Code. Nah oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Bawa Persembahanmu. Musik.
adik-adik kita mau doain persembahan kita. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan ada warta PA melalui video berikut. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka cita dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh. Wah, tidak terasa ya Kakak Farel. Iya nih, Kak. Kita hari ini sudah akan berakhir. Kak Uli mau mengingatkan adik-adik bahwa di dalam Kristus kita berbahagia. Nah, ya Kak, sekarang kita mau tutup ibadah kita kali ini dengan satu buah lagu. Tapi kira-kira judulnya apa ya Kak? Kita mau bernyanyi hati yang gembira. Semuanya bisa kan? Bisa dong Kak. Semuanya bernyanyi dengan semangat. Betul, Siap? Kak. Siap Kak. Musik. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya apa yang dikatakan pada hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Bapak, terima kasih. Bapak,
pagi adik-adik. Dadah. Dadah.